Halo semuanya, aku Wina. Ini podcast pertama aku nih guys. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngasih tahu teman-teman semua tentang suatu inovasi baru nih guys, tentang inovasi yang berkecimpung di dunia peternakan. Nah, maaf banget nih guys kalau misalnya aku ada sedikit gugup karena ini podcast pertama aku, perdana banget nih. Di podcast yang perdana ini, aku tentunya bakal ngasih tahu teman-teman semua tentang hal yang sangat menarik nih, yang pastinya nanti bakal bermanfaat nih untuk teman-teman semuanya. Nah, pada podcast kali ini aku akan memaparkan suatu inovasi baru yang telah aku tentunya udah pernah aku coba nih guys. Nama inovasinya itu adalah telur asin dari telur ayam. Nah, tadi kan udah aku bilang ya teman-teman semuanya kalau suatu inovasi baru ini merupakan inovasi yang bergerak di bidang peternakan. Nah, jadi inovasi ini merupakan inovasi yang merupakan olahan dari peternakan. Nah, jadi pada kali ini inovasinya adalah telur asin dari telur ayam. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi guys ke kalian-kalian semua. Nah, jadi telur asin adalah istilah umum untuk masakan berbahan dasar telur yang diawetkan dengan cara diasinkan. Kebanyakan telur asin biasanya terbuat dari telur itik gak sih teman-teman? Nah, tapi kali ini telur asin yang pengen aku kasih tahu ke teman-teman semua adalah telur asin yang dibuat dari telur ayam. Nah, wah, keren banget gak sih guys, telur asin dari telur ayam. Yang kita ketahui biasanya telur asin itu terbuat dari telur itik. Wow, keren ya inovasi barunya. Nah, inovasi baru gak bakalan terus berkembang kalau misalnya tidak mempunyai feedback untuk orang yang mengembangkannya. Nah, jadi di sini juga aku bakal ngasih tahu nih ke teman-teman semua potensi yang ditimbulkan oleh inovasi ini kalau misalnya teman-teman mau mengembangkannya. Nah, yang pertama, maaf ya, tadi nyebutnya pertanyaan. Nah, yang pertama nih, inovasi ini belum banyak pesaingnya. Yang kita ketahui telur asin biasanya terbuat dari telur itik, tapi yang kali ini terbuat dari telur ayam. Yang kedua, meningkatkan perekonomian. Ya karena nggak banyak pesaingnya ya jadi meningkatkan perekonomian gak sih teman-teman. Yang ketiga, memiliki aroma yang disukai oleh konsumen karena tidak seamis telur itik. Nah, jadi telur ayam ini memiliki aroma yang tidak seamis telur itik teman-teman. Yang keempat, memiliki kuning telur yang orange cerah sehingga menarik. Nah, jadi yang kita ketahui teman-teman tentunya pernah makan telur ayam gak sih? Nah, telur ayam itu memiliki kuning telur yang begitu orange dan sangat menarik nih. Yang kelima, kandungan air lebih sedikit daripada telur asin itik sehingga memiliki tekstur yang lebih masih atau lebih padat gitu lah guys. Kalau misalnya kan teman-teman pernah kali ya ngerebus telur itik nih, telur asin itik. Tapi biasanya ada suka bolong-bolong gitu nggak sih guys? Nah, kalau misalnya teman-teman mengembangkan inovasi telur ayam ini, nah telur ayam ini tuh bahkan bulat merata gitu sempurna loh teman-teman. Nah, jadi itu potensinya kalau misalnya teman-teman pengen berinovasi ini, pengen ngusahain inovasi ini nih teman-teman. Nah, tadi udah tahu kan potensi atau manfaatnya buat teman-teman semua. Langsung aja nggak sih, kepo nggak sih teman-teman gimana sih cara ngolahnya? Nah, yang pertama teman-teman itu siapkan 1 kilo telur ayam. Nah, 1 kilo telur ayam ya teman-teman kini buat coba-coba dulu nih. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen bikin 2 kilo atau 3 kilo ya itu bebas sih, terserah teman-teman. Terus rebus 1 liter air hingga mendidih. Nah, ini bisa disetarain ya guys, kalau misalnya teman-teman pengen bikin 2 kilo, nah bisa 2 liter airnya. Terus habis itu tambahkan 1/4 kilo garam ke dalam rebusan air. Nah, setelah teman-teman rebusnya airnya, masukin garamnya 1/4 kilogram garam ke dalam rebusan air. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin 2 kilo, nah jadi teman-teman nambahin garamnya itu setengah kilo. Kalau misalnya teman-teman pengen bikin 4 kilo telur asin, jadi teman-teman bisa nambahin 1 kilo garam. Nah, setelah itu dinginkan sebentar. Nah, kalau misalnya airnya udah direbus, nah teman-teman bisa dinginkan airnya sebentar. Terus habis itu, nah langkah selanjutnya ini adalah bersihkan telur. Nah, teman-teman pasti pengen punya produk yang bersih, higienis sehingga kebersihannya itu terjaga biar semua orang pada tertarik buat beli inovasi ini. Nah,
tentunya telurnya harus dibersihkan ya teman-teman. Terus langkah selanjutnya masukkan telur ke dalam toples. Nah, setelah dibersihkan, masukkan telurnya ke dalam toples. Setelah memasukkan telur ke dalam toples, langkah selanjutnya masukkan air rebusan yang sudah teman-teman rebus tadi ke dalam toples. Nah, kan ada toples, masukkan telur, masukkan rebusan airnya tadi. Aduh, berisik banget guys, maaf ya. Soalnya ini bikin podcastnya di asrama guys, jadi maaf banget kalau misalnya lingkungan sekitar sini ribut ya. Nah, lanjut nih guys. Terus setelah teman-teman siapkan wadah, masukkan telur, masukkan air. Nah, tutup rapat wadah itu agar proses penggaraman tidak dipengaruhi oleh udara. Nah, jadi setelah teman-teman masukkan telur, masukkan air, nah teman-teman tutup toplesnya biar proses penggaraman itu terjaga. Nah, setelah proses penggaraman itu, diamkanlah selama 14 hari. Harus 14 hari ya guys. Kalau misalnya nggak 14 hari nanti nggak bakal jadi nih si telur asinnya. Nah, setelah hari ke-15 barulah telur asin ini bakal jadi nih guys. Nah, setelah jadi bersihkan telurnya. Jangan langsung dimakan teman-teman, harus dibersihkan dulu telurnya. Nah, setelah dibersihkan, nah kan kita tahu ya tadi kita belum ngerebus, jadi si telurnya ini belum matang. Nah, jadi setelah kita bersihkan, kita rebus nih. Kalau misalnya teman-teman pengen makan ya telur rebusnya, telur asinnya. Nah, harus direbuskan karena kita dari awal belum rebusnya. Rebus telurnya maksudnya. Ya, gitu-gitu pokoknya. Terus habis itu dinginkan telurnya yang udah direbus. Masa makan panas-panas guys, tapi bisa sih kalau teman-teman pengen makan panas-panas, tapi lebih baik kalau didinginkan. Nah, setelah itu telur pun siap dikonsumsi. Jadi itu tuh cara kalau teman-teman pengen tahu cara bikin telur asin dari telur ayam. Tentunya telur asin dari telur ayam ini sangat enak guys teman-teman, tidak kalah enak dari telur asin dari telur itik. Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kalian tertarik gak sih nyoba inovasi yang aku kasih tahu ini? Jelas-jelas inovasi ini belum ada orang yang bikin loh guys. Kalau ada pun itu gak banyak. Jadi peluang bisnisnya itu bakal banyak buat kalian teman-teman semuanya. Nah, jadi mungkin cukup sekian ya teman-teman podcast perdana aku ini. Kita sambung ke podcast besok-besoknya lagi. Semoga aku bakal tetap optimis bikin podcast ini supaya aku bisa ngasih tahu teman-teman tentang hal-hal yang bakal bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, pada podcast pertama ini aku ngasih tahu inovasi. Gak tahu nih nanti podcast selanjutnya aku bakal ngasih tahu apa ke teman-teman. Jadi jangan lupa tetap pantangin podcast aku ya teman-teman, harus wajib kudu. Ya pokoknya gitu lagi teman-teman. Dah, semoga kalian terhibur dan semoga podcast yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. See you guys, bye.